Walau antolkin radhiyallahu anhu la sholata li munfaridin khalfas saffi. Tidak sah sholatnya seseorang dia sholat itu sendirian di belakang shaf. Enggak boleh. Jadi enggak sah menurut Imam Talq radhiyallahu anhu ya. Kemudian Imam Tabrani menambahkan dalam hadisnya yaitu ala dakhalta ma'hum aw ihtarartu rajulan. Nah ini tadi ya. Jadi apa namanya? Ala dakhalta ma'hum ya. Hendaknya masuk ke dalamnya ya, ma'hum masuk aw ihtararta rajulan, atau ya dia itu menarik seseorang untuk nemenin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarram, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, para tokoh masyarakat yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terkhusus yang kami hormati Ketua DKM dan para pengurusnya, yaitu Musholla Darul Hijrah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk bertemu dan berkumpul di majelis yang mulia, yaitu di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita dan menitipkan kepada kita yaitu ilmu yang manfaat, sehingga Allah memberikan kepahaman kepada kita yaitu tentang ilmu agama, dan kita mampu mengamalkan ilmu tersebut. Mudah-mudahan dengan ilmu itu kita setiap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan tentunya diajarkan oleh para alim ulama dan beberapa imam-imam yang telah mengajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita berbanyak untuk membaca sholawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan dan meneruskan kajian atau ngaji kitab Bulughul Maram, masih tentang bab imamah ya, atau sholatul jamaah wal imamah ya. Kita masuk ke hadis yang di ayat 333. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wali ibni Majah min haditsin Jabir radhiyallahu anhu. Wali ibni Majah, bagi Imam Ibnu Majah, dan hadis menurut maksudnya Imam Ibnu Majah dari hadisnya Jabir radhiyallahu anhu. Ini masih mempertegas tentang hadis yang sebelumnya. Wala tu'ammanna ya, wala ta'ummanna, mohon maaf, wala ta'ummanna, janganlah ya, atau tidak sah, atau bisa juga janganlah menjadi imam ya, siapa imro'atun, perempuan. Jadi seorang perempuan tidak boleh menjadi imam bagi siapa? Rojulan, bagi orang laki-laki.
Jadi perempuan ketika menjadi imam tidak boleh mengimami seorang laki-laki. Jadi tidak sahlah imamnya perempuan. Ketika laki-laki diimami oleh perempuan itu maka sholatnya tidak sah. Ya, walaupun perempuan itu lebih jago, lebih pinter, lebih bacanya lebih bagus. Misalnya ada suami istri, ya mohon maaf suaminya bacanya biasa saja, tapi istrinya bacanya bagus. Ya, ini suaminya minder, udah kamu aja lah yang jadi imam misalnya. Nah ini berarti kalau tetap perempuan ini menjadi imam maka tidak sah sholatnya. Ya, karena tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki. Nah, ini ya, walaupun pinternya kayak apa, alimnya kayak apa, sealimnya kayak apa, sepinternya kayak apa, seorang perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Ini ya. Paham ya? Wala a'rabiyun muhajirun, dan tidak boleh menjadi imam seorang Arab Badui atau orang Badui pedalaman. Orang pedalaman yang arti notabene di sini orang yang tidak mengerti apa-apa. Orang yang tidak mengerti hukum tidak boleh mengimami bagi siapa? Muhajiron, bagi orang yang sudah berhijrah. Orang berhijrah ini berarti kan dari dia tidak mengerti kemudian menjadi mengerti, dari dia tidak baik menjadi baik, dari yang tadinya dia tidak belajar menjadi belajar. Maka wala arabiyun muhajirun, ya, jadi seorang Arabi, seorang Arab Badui, ya, atau orang pedalaman, ya di kita lah maksudnya, muhajirun mengimami kepada orang yang sudah berhijrah, jadi tidak sah. Jadi sholatnya tidak sah. Ya. Ini notabene di sini wala arabiyun itu orang Arabnya, orang Baduinya itu tidak, karena notabene orang Badui itu tidak ngerti apa-apa. Ya. Tapi mungkin dalam kondisi sekarang zaman sudah modern, mungkin di Badui sudah ada mungkin internet, ya kan, terjangkau oleh manusia, terjangkau oleh pendakwah-pendakwah, sehingga mereka lebih alim misalnya kan. Ya, kalau mereka memang seorang Badui kok menjadi muhajirun, maka dia berhak menjadi imam, nanti ya. Tapi asalkan muhajirun kan itu. Tapi kalau Baduinya di sini tidak mengerti tentang apa-apa, tidak mengerti bacaan Quran, tidak mengerti tentang hukum, maka wala a'rabiyun muhajirun. Maka tidak sahlah ketika seorang Badui ini mengimami orang yang sudah berhijrah. Ya. Wala fajirun mu'minan. Kemudian tidak sahlah imamnya seorang pendosa. Jadi seorang pendosa itu tidak boleh mengimami, ya, dia pelaku dosa mengimami orang yang mukmin. Nah, jadi pelaku dosa nih ya. Pelaku dosa di sini berarti orang yang memang bermaksiat kepada Allah, ya. Sudah kelihatan secara kasat mata, secara umum dia itu ya nggak pernah sholat, mungkin dia tidak taat kepada Allah, ya, dia pendosa, mungkin minum-minuman keras, mohon maaf, dia pergaulan bebas dan sebagainya. Walaupun dia alim, ya, dia pintar, dia bisa baca Al-Qur'annya, tapi di sini fajiron, ya, dia berbuat dosa, ya, berbuat dosa yang besar dan sebagainya, maka tidak boleh menjadi imam atau mengimami mukminan seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu dialah yang tidak melakukan suatu perbuatan dosa, menjauhi kemaksiatan, itu seorang mukmin. Nah ini ya, makanya kalau kita ingin menjadi seorang mukmin, menjadi orang yang mengimami sah, ya hendaknya kita menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita. Makanya seorang imam ini, kalau dalam kitab diantaranya adalah kitab Tanghihul Qaul, kemudian ada Bidayatul Hidayah, ya, di situ ada disebutkan bahwa ketika seseorang ini sudah menjadi imam, ya, sering-sering imami sholat, maka harus menjaga marwahnya, menjaga ifahnya. Ya, menjaga ifah itu diantaranya, ya, jangan janganlah kita sering membuka aurat. Aurat laki-laki misalnya apa?
Ya, ini lutut sampai pusar. Ya. Nah, kalau kita sudah sering imamin, jadi imam sholat, ya, seharusnya kita menjaga ifah, menjaga kehormatan. Ya, tidaklah kita membuka auratnya, ya, kecuali pada tempat yang tertutup atau pada muhrimnya. Kemudian tidak sering kita, kalau bahkan ada ulama yang ini saking menjaga ifahnya, kehormatannya, tidak boleh kita makan di warung. Nah, itu kan, maka iya. Jadi ini saking menjaga ifah kehormatannya, kehormatan seorang imam gitu kan. Karena begitu pentingnya posisi imam dalam sholat itu begitu penting. Nah, ini. Iya, jadi kalau yang punya warung gimana? Ya makanya di warung terus itu kan. Nah, ini hanya menjaga ifah, menjaga kehormatan. Salahnya apa kalau misalnya memang makan di warung? Bukan salah sih di situ. Ya, di situ bukan salah ya. Di situ bukan salah, apa artinya? Di situ hanya menjaga saja. Kalau sudah biasanya makan di warung itu biasanya kakinya diangkat, tengkreng dan lain sebagainya. Nah, itu jadi sehingga kehormatannya akan berkurang gitu kan, akan berkurang. Ini hanya sebagai menjaga marwahnya, menjaga ifahnya sebagai seorang yang sudah atau sering melakukan atau menjadi imam sholat di musola atau di masjid. Nah, ini harus menjaga ifahnya. Nah. Kalau warung buri kalau apa ya? Ya pokoknya warung apapun. Ini hanya sebagian pendapat ya. Ini hanya sebagian pendapat para ulama ya, hendaknya seperti itu. Kalau memang kita bisa menjaga ifah, menjaga kehormatan ketika walaupun kita tidak bisa dihindari dalam sekarang itu. Ya, bisa menjaga warung, tapi bisa juga warungnya ditarik ke rumah dengan apa itu? GoFood itu kan. Ini kan. Jadi sekarang begitu ya. Nah, artinya di sini saking pentingnya seorang imam itu harus menjaga ifah, menjaga kehormatan marwahnya dalam diri kita sendiri, itu berkenaan dengan akhlakul ahlikul karimah. Nah, ini. Bahkan kalau kita sering kongko-kongko pun, itu kan, kongko-kongko itu nongkrong dan sebagainya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini tidak dianjurkan untuk melakukan perbuatan yang demikian. Nah, tapi kongko-kongko di sini dalam rangka bermaksiat yang tidak ada manfaatnya, ya, yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau misalnya ada manfaatnya, ya monggo silahkan. Kongko-kongko di musola, kan, kongko di masjid, itu kan, sambil ngopi ya nggak apa-apa gitu. Tapi bicaranya jangan ngalor ngidul, gitu kan. Ghibah nih ya. Ngomongin apa baik, udah di musola, ambil rokok ngopi, ya kan, perempuan lewat diomongin baik. Ya. Nah ini kan, susahnya kan begitu kan. Nah, kalau sudah, kenapa kita harus menjaga marwah ifahnya itu tadi? Kalau kita sudah kumpul dengan siapapun, akhirnya apa baik diomongin. Nah, gitu kan? Nah, ini makanya seorang imam itu sampai segitunya para ulama itu memberikan statement dan pendapatnya untuk kita semuanya yang sebagai barangkali yang sudah sering melakukan atau menjadi imam sholat. Nah, ini ya. Karena di sini wala fajir ya. Jadi wala fajirun mu'minah. Ya, paham itu ya? Ini tentang menjadi imam. Nah, makanya kemarin saya sampaikan imam itu di samping dia mengesahkan dirinya, dia dituntut untuk mengesahkan makmum. Ya kan? Jadi imam itu di samping dia mengesahkan dirinya, juga dituntut untuk mengesahkan makmumnya. Nah itu ya, jadi maka berhati-hati. Makanya dari bacaannya, dari sikapnya, akhlak dan sebagainya, ini hendaknya yang sudah biasa menjadi imam harus dijaga, yang tutur katanya dan sebagainya. Ya. Paham itu ya? Kemudian yang selanjutnya, jadi ini hadis ini sampai ke atas kemarin kita menerangkan tentang imam. Nah ini sekarang kita akan menerangkan bagaimana soft ketika menjadi makmum. Ya.
Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rusu sufufakum, luruskan sof-sof kalian, ya, sof-sof kalian, ya. Jadi luruskan barisan sholat kalian. Jadi suruh lurus, ya, nggak boleh belentang-belentong, ya, nggak boleh mencong, ya. Wa qaribu bainaha, dan rapatkanlah di antara kalian, rapatkan. Jadi harus lurus dan rapat. Nah, sekarang kan enak ada ini nih, ya kan? Harus ngincak ini semuanya. Nah, jadi lurus, rapat dan lurus, ya, lurus dan rapat. Jangan sampai renggang, ya. Kemudian wahadzu bil a'naqi, luruskanlah dengan lehernya, ya, luruskanlah lurus dengan leher satu dengan leher yang lain, bil a'naq. Nah itu ya. Dalam satu hadis yang lain itu bimangkibahi, yaitu dengan pundak orang satu dengan yang lain itu harus lurus. Ya, jadi pundak satu makmum dengan makmum yang lain harus rapat dan lurus. Jadi ketika menjadi makmum, maka rapatkanlah, luruskanlah, ya. Kemudian luruskan dan rapatkan antara satu makmum dengan makmum yang lain. Jangan sampai ada jeda di antara satu makmum dengan makmum yang lain. Maka kalau yang terdepan kok masih ada satu longgar untuk satu orang masuk di situ, ya, masuklah ke dalam, masuk dalam barisan lurus, dalam saf yang terdepan. Maka sebaiknya bagi orang yang yang di belakang ini melihat ada kekosongan saf, maka hendaknya dia masuk ke dalamnya. Nah, dalam satu hadis lain, ya, saya tadi catat dalam kitab Sahih Bukhari, ya, ada satu hadis yang menerangkan bahwa aqimu sufufakum wa inni arakum min wara'i dhahri wa kana ahadun yulziku mankibahu bimankibai sahibihi. Kemudian wa qadamahu biqadamihi. Jadi luruskanlah sop-sop kalian, kata Nabi, saya akan melihat kalian dari belakang, dari belakangku. Jadi Rasulullah itu akan melihat belakang, jadi belakangnya, kemudian Rasulullah melihat lurus apa enggak, ya. Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi. Jadi hendaknya salah satu di antara kita semuanya itu sambil menempel antara pundak, ya, ini bahu dengan bahu orang satu dengan orang yang lain, saling menempel. Nah, kemudian wa qadamahu biqadamihi, ya, apa namanya nih, qadam, apa nih, kaki lah, tumit, ya. Qadamahu dengan kaki, satu tumit dengan satu tumit itu menempel. Nah, bisa menempel. Nah, para ulama fikih di dalam hal demikian, tapi kita harus ada batasan. Ketika kita berdiri, maka kaki kita itu tidak boleh melebihi dari lebar dari bahu kita. Itu, ya. Kadang-kadang, mohon maaf, ada orang yang berdiri kakinya lebih lebar daripada bahu. Ada nggak kira-kira? Banyak yang demikian. Demi apa? Mohon maaf, demi ngejar tumit orang lain. Bener nggak? Ada, sering lihat seperti itu. Ya, dalam fikih itu kita itu hendaknya, kalau lebih dari itu maka hukumnya makruh. Ya, jadi lurus antara maksimalnya lebar kita berdiri itu lurus dengan bahu. Ya, jadi kakinya lurus dengan bahu, tidak melebihi dari bahu. Minimalnya orang berdiri ketika sholat itu dari satu gempal begini, misalnya berdiri, mohon maaf, saya contohkan begini, nah begini, ya, jadi bukan begini, tapi ya enggak segini, ya, ini minimalnya segini, sekepal, ya, di kepal gitu, ya. Kemudian ini kan tidak boleh lebih dari, ya, kan ada kadang
ya, ngangkang ya, banyak ya kan, demi ngejar ya kan. Yang terpenting adalah yang pertama adalah bahu. Jadi ada ya kan, mohon maaf ada yang saling injek gitu kan, diinjek ya. Mohon maaf kadang-kadang yang nggak biasa kan risih. Nah, boleh nggak sebenarnya? Artinya bukan nginjel, ditempelkan saja, di apa rapatkan. Maksudnya di situ yulziku itu bertemu tapi rapat, ya kalau bisa. Iya, diinjak loh. Nah kadang-kadang mohon maaf nih, saya pernah sholat karena nggak pernah begitu. Saya di sini, dia begini. Ya. Nah ini tidak dianjurkan. Ya. Jadi yang dianjurkan adalah ini lurus. Ya rapatkan bahu. Yang sepadan dengan saya Pak Taufik sini. Kalau Pak Zaki ketinggian. Tapi kalau misalnya jamaah berdampingan, kalau nempel kaki kiri atau kaki kanan gini sama ini boleh, Ustaz? Boleh begini. Oh boleh. Ini maksudnya merapatkan begini. Kalau nempel kan nggak mungkin. Maksudnya di sini lurus, ya, lurus. Ya, ini boleh nempel begini. Oh boleh ya. Ya. Jadi mangkibahu bimangkibihi. Nah, jadi pundaknya lurus dengan pundak, leher dengan leher. Tapi kalau saya dengan Pak Zaki ketinggian, kan gitu kan? Ya, kan gitu kan. Jadi makanya saya ambil Pak Taufik. Nah, ini, jadi sepadan. Nah, qadamahu bi nih. Ini kan berarti kan. Ini harus lurus ini. Ya. Ya. Rapatkan. Jadi rapat. Ya, jadi ketika makmum rapat. Ketika datang lagi misalnya sini. Nah, sini. Jangan cukup ketinggian. Nih. Jelas ini jadinya ini. Nah, nih. Nah, terus ya, rapat. Ini kan rapat. Tapi ya jangan terlalu rapat ya, karena nanti geraknya susah. Nah, paham ya? Sujudnya belum ini. Ya nggak usah, ini kan ketika berdiri. Kan kalau sujudnya harus Soalnya gini nggak ada masa. ya, Nah, lebar ya. ya itu dulu udah dibahas ya. Ini dalam soft ya, paham ya? Terima kasih. Oposi biar paham, nanti nggak paham. Ya, ya. Untuk posisi kaki bagi perempuan, kan ada yang merapat ya, ada dua pendapat. Itu bagaimana? Ya, kalau perempuan itu lebih baik merapat. Tapi merapatnya minimal satu kepalan kaki, tangan. Jadi antara satu kaki dengan kaki yang lain, tumit satu dengan tumit kanan, tumit kiri sama tumit kiri itu berarti apa nih? Satu genggam lah. Ya, kaki sendiri, jangan kaki orang lain. Ya, jadi kaki sendiri itu rapatnya tidak menempel antara kaki kanan dan kaki kiri, tapi minimal satu genggam tangan. Iya, ya. Jadi begitu Bu. Ya, kalau misalnya melebar gimana? Kalau perempuan itu melebar justru makruh hukumnya, maka harus dirapatkan. Tapi kalau laki-laki itu harus dibenggangkan, tidak dirapatkan. Nah, jadi mohon maaf kalau sujud misalnya atau ruku, maka laki-laki itu membuka, perempuan menutup. Nah, seperti itu kira-kira. Paham kira-kira Bu? Paham? Saya gimana nih lihatnya? Ya pokoknya Maksudnya kalau begini, perempuan itu tutup atau? iya. Ya menutup tetap segini. Kalau laki-laki itu kan Pas, bahu. ya kan maksimalnya laki-laki begini. Ya itu kan. Nah, kalau misalnya berdiri itu kan makmum satu dengan makmum yang lain kan harus rapat kan. Kalau begini kan terlalu susah. Maka kalau perempuan seperti ini kira-kira. Ya. Rapat juga. Ya, nggak boleh perempuan begini.
Ya. Atau jadi tidak dianjurkan. Jadi intinya kalau perempuan itu lebih dianjurkan untuk rapat, ya, merapat ya. Jadi tubuhnya, dan ketika laki-laki harus dianjurkan untuk apa tadi? Membenggangkan. Nah itu ya. Seperti itulah kira-kira. Membuka lah. Paham ya Bu ya? Insya Allah paham lah ya. Ini paham nih tentang soft? Ya, tentang soft ya. Jadi kalau masih ada yang kosong, diisi. Ya, jangan dipenuhi di belakang dulu. Ya, diisi terdepannya. Nah, ini tentang soft nih, perhatikan. Ya. Kemudian selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik softnya laki-laki itu di depan. Jadi sebaik softnya laki-laki itu di depan. Ya, maksudnya di sini ya, di depan. Ini termasuk di depan. Kalau ini sudah rapat semuanya, baru diisi dari belakang ya. Kemudian gitu ya. Kemudian wasyarruha akhiruha. Sejelek-jeleknya softnya laki-laki adalah di belakang. Nah, itu kan. Wah, ya. Belum. Wasyarruha akhiruha ya. Sejelek-jeleknya softnya laki-laki adalah di belakang. Nah ini sejeleknya, wah saya belakang aja lah. Seharusnya kejar-kejaran tuh, mana nih soft yang terdepan. Nah, jadi seharusnya lebih awal kita untuk mengejar soft yang paling depan. Nah, karena pahalanya berbeda dengan pahalanya orang yang di soft yang kedua, yang ketiga. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa hadisnya di Tanghiyul Qaul itu, rahmat itu akan turun dulu ya, kepada imam, kemudian kepada soft yang paling depan dan yang paling kanan. Nah, ini kan kanan, kemudian baru ke kiri. Nah, ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa imamnya nggak ditaruh sana aja? Nah, lebih banyak pahalanya kayaknya. Apanya? Imamnya di pinggir sebelah ini, Pak. Ya itu khilaful aula lah. Jadi atau nuloyoni adat lah. Jadi gitu. Enggak sesuai dengan adatnya lah ya. Jadi tidak apa namanya? Tidak sesuai dengan adat dalam kebiasaan kebaikannya kan gitu. Tetap walaupun di sana ya harus ada sop yang di sana. Kecuali kita posisi musola dan masjidnya itu tidak bisa imamnya di tengah. Ya kan? Nah, tapi sebaik-baik imam ya di tengah, kan gitu kan? Ya, imamnya di tengah ya. Di mana-mana kayaknya nggak ada kan? Nah itu kan. Jadi itu ya. Jadi sebaik-baik softnya laki-laki adalah di depan, sejelek-jeleknya adalah di belakang. Wa khairu sufufin nisa wa akhiruha, dan sebaik-baik softnya perempuan itu di belakang. Maksudnya di sini adalah di belakang laki-laki ya, paling belakang sono gitu kan. Di belakang. Ketika artinya itu ketika softnya laki-laki sudah selesai semua, misalnya ini tiga soft yang keempatnya itulah ya, softnya belakang itu belakang gitu kan, berarti di belakangnya seorang laki-laki. Nah sejelek-jeleknya softnya perempuan adalah di depan. Ini paling depan sini, wah nggak bisa, ya kan? Maksudnya di belakang imam persis. Ya, itu tidak diperbolehkan ya, itu jelek bahkan. Nah ini makanya kita kejar kejar soft yang paling depan nih. Mana nih soft yang terdepan? Kalau dulu para sahabat itu kejar-kejaran mencari soft yang terdepan. Sekarang mah enggak ya kan, santai aja. Nah, kan gitu kan. Nungguin komat kan gitu kan. Kan itu kan. Walaupun kemarin sudah kita sampaikan dianjurkan misalnya sholat sunnah di rumah kan gitu kan. Tapi nanti ada hadis lagi nih ya, hadis lagi untuk apa? Suruh bersegera kita ketika mendengarkan azan. Ya kan? Mendengarkan qomat harus segera kan. Ini udah qomat, udah azan, udah qomat, santai aja itu kan. Itu tidak dianjurkan, ya kan. Paham itu ya? Di belakang laki-laki. Berarti kan begini kan,
depan, kedua, terakhir kan? Ya kan? Berarti kan belakang udah terakhir. Jadi kalau misalkan di kelas perempuan itu ada 3 soft, itu soft yang ketiga atau soft yang pertama? Pertama bagi perempuan, tapi itu kan terakhir bagi laki-laki itu kan, berarti kan itu belakang. Artinya di sini tidak boleh paling depan itu sedang mendepankan laki-laki. Jadi gitu ya. Jadi yang kalau bisa kayak gini ada satirnya, ya ada satirnya, tutup gitu kan, tutup. Perempuan diri Biasanya ada seperti itu ya. Biasanya ada tuh kalau di Jawa masih ada seperti musola ini diseket dengan kelambu doang ya gitu. Apa namanya kelambu? Kalau apa di sini namanya apa nih? Tirai ya, tirai. Pas anginnya gede kebuka. Nah ini kan. Nah itu kalau misalnya boleh sih, tapi kurang etis kalau ya. Kalau melihat seperti ini kurang etis. Karena sebaik-baik softnya perempuan itu di belakang. Di belakangnya soft laki-laki. Kan aturannya kan laki-laki dewasa semuanya, paling belakang itu anak-anak. Misalnya ini 3 lah ya. Ini laki-laki dewasa, yang ketiganya baru anak-anak. Baru keempatnya baru mak-mak ya, ibu-ibu atau perempuan. Nah seperti itu. Nah itu kan belakang gitu kan. Jadi paham gitu ya. Nah kalau misalnya disatir misalnya, ya kalau ini berarti tidak sesuai dengan ini ya, tidak sesuai dengan hadis ini ya. Tapi ada juga banyak yang melakukan seperti itu tuh. Ya, ya sah-sah saja sih. Asal penutupnya gitu kan, ada penutupnya diseket dan tidak kelihatan lah. Tapi kalau misalnya pas tadi lagi Allahu Akbar, kemudian kipasnya gede banget, terus ya, agak pakai blower gitu kan, terbuka ya, nanti mungkin muncul benak-benak maksiat dan sebagainya, kan gitu kan. Ya itu yang tidak diharapkan ya, harus dihindari hal-hal yang demikian. Ya, paham itu ya? Ini ngejar selesai nih. Sholaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, pada suatu malam. Faqumtu an yasarihi, saya itu berdiri di samping kirinya Rasulullah, kata Ibnu Abbas ya kan. Fa akhadha Rasulullah bi ra'si, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku min warai, dari belakangku. Jadi ketika saya berada di samping kirinya Rasulullah, kemudian Rasulullah memegang kepalaku min warai, dari belakang. Ya. Kemudian apa? Faja'alani an yaminihi. Kemudian Rasulullah memposisikanku ke sebelah kanannya. Nah, itu ya, di sebelah kanannya. Tadinya Rasulullah sedang bersolat, kemudian Ibnu Abbas datang di sebelah kiri. Ya, maka artinya ditarik lah ya, ditarik kepalanya, dipegang begini dari belakangnya, sini kanan. Akhirnya dijadikan di soft kanan. Artinya apa? Ketika kita mau bermakmum, awali dengan soft yang kanan. Nah itu ya, dari kanannya, bukan dari kiri. Ya, paham ya? Jadi diambilnya dari soft yang barisan yang kanan, bukan dari yang kiri. Karena tadi Ibnu Abbas sholat di belakangnya Rasulullah, ya, di belakang Rasulullah, di sebelah kiri. Kemudian Rasulullah menarik beliau atau menjadikan beliau di sebelah kanannya, atau memerintahkan Ibnu Abbas untuk pindah ke sebelah kanannya, seperti itu. Paham itu ya? Wan Anas radhiyallahu an, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu qala, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu ana wa yatim. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah salat, faqumtu, saya berdiri, ana wa yatim, saya berdiri dan ada satu anak yatim. Khalfahu, di belakang Rasulullah, wa Ummu Sulaim khalfana, kemudian Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Muttafaqun alaih. Jadi ada kata Anas
siapa namanya, Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah lagi sholat, kemudian saya berdiri, ada saya dan anak yatim itu berdiri di belakang Rasulullah. Kemudian ada Ummu Sulaim berdiri di belakangku. Nah, jadi ini sudah berdiri di belakang Rasulullah, kemudian membuat posisi soft lagi di belakang Anas dan anak yatim tadi. Ya. Kemudian dalam satu hadis ini, wa ana Abi Bakrah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, annahu intaha ila nabi wa huwa raqiun. Ya. Bahwa Abi Bakrah radhiyallahu anhu intaha ila nabi, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun, ketika Nabi Muhammad sedang ruku. Faraka'a qabla ayusalli ila sofi ayasila, mohon maaf. Kemudian Abi Bakrah itu ruku sebelum sampai ke sof. Ya, paham nih? Nih ya, Rasulullah SAW ya, atau misalnya Abi Bakrah itu mendatangi Nabi dan Nabi itu dalam keadaan ruku. Ya, jadi Nabi Muhammad lagi sholat, kemudian Abi Bakrah datang. Abi Bakrah itu kemudian ruku sebelum sampai sof. Sebelum sampai sof, misalnya mohon maaf nih, Rasulullah sampai sini kan, ya, ini sofnya penuh, ya. Ini kosong ya kan, tapi Abi Bakrah datang ke situ tuh, di depan pintu, kemudian Abi Bakrah ruku di situ. Ya, sebelum sampai ke sofnya Abi Bakrah, iya, sebelum sampai ke sof yang kedua lah katakanlah, masih ada longgar, kemudian dia ruku di sono di depan pintu, Allahu Akbar, ruku aja. Nah, itu kan. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? Faqala lahun Nabi. Ya, kemudian Nabi mengatakan kepada Abi Bakrah, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah memberikan kamu semangat. Semangat apa? Semangat datang lebih awal, kan gitu kan? Semoga Allah memberikan lebih semangat kepada kamu. Apa kata wala ta'ud, jangan keulangi lagi. Maka nggak boleh ya. Jadi mohon maaf nih, kadang-kadang ada tuh orang yang lari duduk-duduk, Allahu Akbar. Nah itu nggak boleh itu. Ya, sebelum datang ke sofnya nggak boleh seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakrah. Maka boleh ketika sudah sampai ke sofnya baru dia ikut ruku. Ya. Nah itu kan. Ada nggak kira-kira? Ada. Banyak itu. Ya kan? Kalau kita hanya pedam, iya kan? Udah ruku karena ngejar imam, deket Allahu Akbar, ya kan? Nah, ini maka ditegur oleh Rasulullah, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah memberikan semangat bagimu dan jangan keulangi lagi. Artinya lebih semangat itu untuk datang lebih awal. Ya, jadi kalau jamaah lebih awal itu lebih bagus ya. Kemudian ini menurut Imam Bukhari, rawahu al-Bukhari wa zada Abu Dawud. Kemudian Imam Abu Dawud itu menambahkan dalam hadis tersebut, faraqa'aduna soffi, dia ruku itu sebelum sampai ke sofnya, atau bukan pada sof yang dia harapkan, atau masih tadi sof yang kedua masih kosong. Nah gitu ya. Tsumma masya ila soffi, kemudian Abi Bakrah itu kemudian jalan ke sofnya. Udah ruku di sana, kemudian setelah ruku di sana dia jalan ke sofnya yang diinginkan. Nah, itu menurut Imam Abu Dawud. Nah, ini. Maka pendapat yang demikian ini kata Rasulullah itu ditegur, zadakallahu khirsan wa la ta'ud, jangan kau ulangi. Ya, jadi sebenarnya duduk di situ buka jebret Allahu Akbar. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini ya. Walaupun ngejar semangat untuk satu rakaat, nggak begitu caranya. Nah, jadi masuk ke softnya dulu, soft yang kosong, baru dia takbir, kemudian dia ruku. Nah ini ya. Jadi datang kepada Nabi sedang ruku, yang dilakukan oleh Abi Bakar seperti itu. Ya, maka ditegurlah oleh Rasulullah SAW. Wa anwa bisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan
bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang yusolli khalfas soffi, yang dia melakukan sholat itu berdiri di belakang sof sendirian. Ya, jadi Rasulullah melihat seseorang yang lagi sholat kok berdiri di sof sendirian dia. Apa yang dilakukan? Fa'amaru ayyu'ida sholat. Kemudian Rasulullah memerintahkan dia, ya, seseorang tadi untuk mengulangi sholatnya. Ini imam, ya kan? Ini imam, kemudian sofnya udah penuh di depan. Ini masih kosong, ada beberapa yang masih kosong, mungkin 1 atau 2. Nah, dia sholat sendirian, tidak masuk kepada barisan sof yang sudah ada. Sehingga orang laki-laki tadi ditegur oleh Rasulullah, ulangi kau sholatnya. Nah, ini berarti kan zamannya nggak sah, ya kan? Artinya dia sholat sendirian, tidak masuk pada barisan makmum yang lain. Nah, itu tidak dianjurkan. Nah, kecuali sof yang 1 dan 2 ini sudah penuh. Yang ini penuh, kemudian dia sendirian di situ. Nah, ini permasalahannya karena sof yang di depannya masih ada. Maka tidak dianjurkan yang demikian. Maka isilah sof, ya, sof yang masih kosong. Nah, ini. Paham ya sampai sini ya? Ya. Ada beberapa kasus misalkan sendirian kan ada yang makruh. Makanya dia depannya biar mundur. Nah, ini ada nih hadisnya nih. Ada nih. Nanti saya bacakan lagi. Ya, disunahkan seperti itu. Nah, nih. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau softnya belum penuh, masuklah ke dalam softnya. Ya, ini. Nah, bagaimana tadi Nanang yang seperti itu? Nah, ini. Mungkin nanti nih saya bacakan semua. Walau antolkin radhiyallahu anhu la sholata li munfaridin khalfas soffi. Tidak sah sholatnya seseorang, dia sholat itu sendirian di belakang sof. Nah, nggak boleh. Jadi nggak sah menurut Imam Tolq radhiyallahu anhu, ya. Kemudian Imam Tabrani menambahkan dalam hadisnya, yaitu ala dakhalta ma'hum aw ihtarartu rajulan. Nah, ini tadi ya. Jadi apa namanya? Ala dakhalta ma'hum, ya. Hendaknya masuk ke dalamnya, ya, ma'hum masuk aw ihtarartu rajulan, atau ya dia itu menarik seseorang untuk nemenin. Nah, tadi gitu kan. Nah, kalau tepuk nggak ngerti-ngerti, tarik. Oh, jangan, gitu kan. Maksudnya diketuk aja ya, disyarat saja. Iya, karena banyak yang ngerti. Ngapain sih lo kan gitu kan? Emang lu temen gua, nah kan susah kan, gitu kan. Makanya ini, jadi kalau misalnya di sini nanti, misalnya kok udah sopnya udah penuh, dia sendirian, ini kan di depannya aja tepuk, ya mundur, ya kan? Tepuknya sebelah paling kanan atau paling kiri saja? Ya mana saja sebenarnya. Hah? Ya boleh kiri kanan ya. Ya, jadi satu saja. Jadi kalau misalnya kan di tengah yang kanan ya, kanan, maka boleh yang kiri supaya dia mundur di kirinya. Tapi paling pinggir ya? Iya, enggak di tengah. Bolong nanti. Ya nanti kan bisa dia ngerapatin, menggeser, ya kan, bisa menggeser. Nah, ya maka di sinilah imam juga harus cerdas, makmum juga harus cerdas. Nah, situ baris. Ini biar selesai nih hadis. Nah, ini bertiga biar ini bertiga nih Pak Taufik sana. Nah, ya ini ulah sholat datang tengah pas Pak Zaki. Ngapain di situ? Di tengah kamu pas ya. Nah, tepuk siapa? Misalnya ditepuk tengah, kan nanti nabrak gitu kan, maka tepuk Pak ini, yang mungkin diposisikan bisa mundur. Kalau tengah coba tepuk tengah, tepuk. Nah, ini rapat.
Jadi gini, Ustaz. Iya, seperti itu. Oh gitu. Wah, jatuh. Seperti itu. Sebenarnya 150 ya. Iya. Ya, gesernya biar tidak membatalkan sholat itu gerakannya ketika sambil ruku misalnya kan, sambil sujud, sambil ruku, sambil beralih ke rukun yang lain, jadi tidak membatalkan sholat. Tapi kalau misalnya yang di depan itu sapi yang ke belakang, posisi sapi yang di depan berarti kan berkurang satu saat. Berarti dirapatkan ya. Iya, rapatkan. Iya, berarti kan yang tadinya seperti ini, berarti tampak seperti ini kan? Tapi nanti posisi di pinggir kok enggak Ustaz? Tidak terlalu lah, tidak terlalu. Iya, ya. Jadi gitu ya, paham ya? Supaya yang paling belakang itu yang tidak sendirian, ya itu dianjurkan. Bagaimana kalau tidak? Ya nggak apa-apa, kan gitu. Karena memang softnya sudah. Ini kan kalau mau, gitu kan? Kalau mau dia menarik temannya untuk pindah ke belakang. Enggak apa-apa. Tapi sebaiknya ya begitu, sebaiknya menarik. Tapi yang ngerti, kalau nggak ngerti susah. Mau ditepuk susah. Ini nggak mundur-mundur gimana ini? Kata Pak Joko, ini orang nggak ngerti nih. Wah, ini nggak ngaji Bulughul Maram ini kan gitu kan? Saya nggak ngerti, saya ditepuk kan. Sebab itu, ya apa? Gitu aja. Iya, nah ini udah waktunya. Nah, nanti kalau misalnya, tapi ingat-ingat ya, kalau malam-malam sholat tahajud ada yang nepuk, beda lagi tuh. Mundur banget gitu. Nah ini ya, jadi bercanda ya. Paham itu ya? Satu lagi, Ustaz. Ya. Jadi kan ini misalnya shotnya pertama itu 10 orang gitu misalnya. Jadi tepuk paling kanan. Itu mundurnya ke tengah apa belakangnya aja, Ustaz? Makanya tadi perhatikan ya. Awas perhatikan. Seseorang yang datang sendirian, maka awalilah shop itu dari tengah. Tapi saya di paling kanan waktu itu, Ustaz. Ya. Ya. Nah, berarti begini, nggak ngerti berarti. Misalnya Pak Joko nih, misalnya datang ke sini sendirian, shop 1 dan 2 itu udah penuh, maka berdirilah Pak Joko di tengah. Bukan di pinggir kanan atau di kiri, tapi berdirilah di tengah. Kan gitu kan? Paham nggak kira-kira? Jangan berdiri yang di pinggir. Kadang-kadang ada yang mulai berdirinya paling ujung. Nah, maka mulailah dari tengah. Dari tengah kemudian kanan diisi semuanya, baru kiri. Nah, paham itu? Kalau dimungkinkan banyak ya kanan diisi, 1, 2, 3 diisi. Oh, kiranya ada 1, 2, 3 orang dari kiri. Lengkapi terus kanan, baru kiri. Seperti itu.